Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Andika Jalu, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Yusuf selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Olahraga. Di sini saya akan memaparkan sedikitnya bab 8 yang berjudul Teknik penempatan tujuan dalam aktivitas olahraga. Nah, di sini ada pengertian, batasan, dan urgensi tujuan. Menurut ahli yaitu Todd dan Ebang tahun 2020 menyebutkan bahwa penetapan tujuan itu sebagai teknik yang paling efektif gitu untuk mempengaruhi perilaku atlet pada saat berlatih maupun pada saat bertanding. Nah, poin selanjutnya di sini ada diversitas dan dimensi tujuan. Ada 3 dimensi konsep penetapan tujuan. Yang pertama ada dimensi kekhususan, yang kedua ada dimensi tujuan kesulitan, dan yang terakhir ada dimensi kedekatan. Apa itu dimensi kekhususan? Tujuannya ini adalah untuk individu melakukan evaluasi kemajuan diri dan menuntun performa dirinya ke yang lebih baik gitu ya. Jadi self talk gitulah. Jadi sayang kepada diri sendiri lalu mengevaluasinya. Terus yang kedua ada dimensi tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ini tujuannya yaitu lebih yang lebih tinggi akan membangkitkan motivasi pada diri atletnya. Terus menguatkan motivasi diri, akan mendorong siswa atau atlet untuk terlibat dalam aktif dalam tugas-tugasnya gitu. Nah, yang ketiga yaitu dimensi kedekatan. Apa itu dimensi kedekatan? Bisa disebut juga proksimal ya, adalah proyeksi pencapaian tujuan dalam rentang waktu yang sangat dekat. Biasanya dapat lebih cepat dicapai dan lebih meningkatkan motivasi diri individu terhadap pencapaian performa daripada tujuan itu sendiri gitu. Terus di sini ada jenis dan klasifikasi tujuan. Dalam penguasaan keterampilan keterampilan gerak gitu ya, penetapan tujuan dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan hasil, tujuan proses, dan tujuan dinamika. Apa itu tujuan hasil? Nah, ini menurut ahli. Menurut Martin dalam Williams tahun 2013, tujuan hasil merupakan satu jenis penetapan hasil. Penetapan hasil tujuan ini tuh berorientasi pada akhir. Jadi penetapan tujuan yang berorientasi pada hasil yang berlatih atau belajar tidak dipandang sebagai tujuannya, akan tetapi lebih kepada hasil akhir untuk dibandingkan dengan hasil akhir atlet yang lainnya. Terus di sini ada tujuan proses. Apa itu tujuan proses? Adalah jenis tujuan yang menekankan gitu pada proses penguasaan keterampilan dengan penggunaan teknik atau strategi yang dapat membantu atlet itu untuk menguasai suatu tugas tertentu. Terus di sini ada tujuan dinamikanya. Teknik menempatkan orientasi tujuan latihan atlet yang memfokuskan pada pemanduan antara tujuan proses dengan tujuan hasil. Nah, di sini ada variabel-variabel determinannya. Ada 4 variabel gitu ya. Kalau tidak salah itu ada 4 gitu yang mempengaruhi efektivitas penetapan tujuan. Yang pertama ada kebutuhan untuk berprestasi, yang kedua ada pengalaman masa lalu, terus umpan balik dan kompleksitas tugas. Nah, di sini ada dinamika psikologisnya. Ada 2 teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika psikologis atau hubungan antara penetapan tujuan dengan hasil belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraganya. Nah, kedua teori tersebut adalah pendekatan mekanistik langsung atau kita sebut direct mechanism approach, dan tidak langsung atau indirect mechanic approach. Nah, pendekatan mekanik langsung ini menurut ahli yaitu Lonce dan kawan-kawan di dalam Williams tahun 2013 dan Borch 2018 disebutkan itu direct mechanistic karena penetapan tujuan ini mempengaruhi perilaku secara langsung gitu. Terus lalu poin selanjutnya ada pendekatan mekanistik tidak langsung. Nah, berbeda dengan pendekatan mekanistik langsung, menurut Palazzolo menjelaskan dinamika hubungan penetapan tujuan dengan penampilan keterampilan gerak itu melalui pendekatan kognitif gitu ya. Menurut Williams tahun 2013, atau pendekatan mekanistik tidak langsung menurut ahli yaitu Horn tahun 2019. Pendekatan ini penetapan tujuan mempengaruhi kondisi-kondisi psikologis individu. Nah, seperti kecemasan, terus motivasi dan efikasi diri. Terus poin selanjutnya ada implikasi dan urgensi dalam penelitian.
Nah, implikasi lain dari strategi ini dari strategi multi tujuan ini adalah hasil belajar keterampilan gerak dan akan lebih efektif jika proses pembelajarannya ini berorientasi pada lebih dari satu jenis penetapan tujuan menurut Yudiana dan kawan-kawan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.